Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tentang positivisme dan positivisme logis gitu ya. Jadi kenapa sebenarnya dia satu-satu sebenarnya kan. Jadi positivisme sendiri kita jadikan satu orang membahas satu satu orang bahas dua tema. Pertama, kalau kita bicara tentang positivisme ya, kita nggak bisa lepas dari bahasan tentang Auguste Comte lah, problem ya. Pertama, kita melihat sejarah positivisme dulu ya. Jadi ada dari David Hume 1711 1776, kemudian Kant juga ya, Immanuel Kant ya 1724 1804. Kemudian Saint Simon sekitar 1825 ya. Dan ada Francis Bacon yang hidup di sekitar abad 17. Nah, lalu ya kemudian Coles de Philosophy Positif ya, khusus tentang filsafat ini karyanya Auguste Comte ya. Nah, dan dia hidup di 1830 1842. Itu tokoh utamanya sebenarnya orang-orang ini, tetapi populernya di zaman Auguste Comte. Kemudian kita lihat pengertiannya dulu ya. Jadi positivisme itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi positivisme yang maksud di sini adalah kata positif ya, sama artinya dengan faktual. Jadi positif itu sesuai dengan fakta ya, bukan positif ibu-ibu muda lagi periksa dokter gitu kan, positif gitu kan. Ya, bukan itu gitu ya. Jadi positifnya ini faktual, ya, sesuai dengan fakta. Si Anu memukul si Anu, kamu lihat inya dia dipukul benjol muka dia gitu, mana buktinya? Itu faktual, positif ya. Nah kemudian ketika dia pakai isme ya, positivism atau positivisme, dia tentu aliran. Jadi aliran filsafat yang menyatakan, ini kita anukan dulu ya, karena kalian kan tidak semua yang awal belajar filsafat saya matrikulasi sekalian ya. Jadi matrikulasi sekalian bahwa filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Makanya Auguste Comte itu dia menolak metafisika. Kenapa? Karena ilmu alam itu hanya berdasarkan fakta-fakta fisik kan. Jadi bukan perkiraan. Kalau perkiraan itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itu juga ilmu alam itu kita sering menyebutnya eksakta, ya kan. Jadi 2 tambah 2 itu 4 itu pasti, ya, karena bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Dan teori-teori ilmu alam itu benar, ya. Sesuatu yang berada dalam suhu sekian derajat dia akan panas dan mendidih ya panasnya. Kemudian sesuatu yang berada dalam suhu dingin berapa derajat, 0 berapa gitu dia akan beku. Itu ilmu pasti ya. Kalau kita biasanya menyebutnya dengan law of nature atau hukum alam ya. Dan hukum alam itu berdasarkan fakta gitu. Jadi walaupun sebenarnya kalau dalam agama kita fakta itu bisa dibantahkan oleh kekuatan yang di luar fakta ya. Mukjizat itu kan di luar fakta. Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak terbakar oleh api. Kemudian ya, saya singkat karena jena ini. Menurut Auguste Comte itu ada 3 tahap pemikiran manusia. Kalau kita melihatnya itu terkesan terbalik ya, tetapi menurut Auguste Comte itu justru ini. Jadi teologis dulu, baru metafisis, baru positif gitu. Lalu menurut kita positif dulu, metafisis, lalu menjadi teologis gitu. Tapi kan namanya juga teori ya. Orang boleh membuat teori dan kita juga boleh mengkritik teori gitu. Bagaimana tahap perkembangan pemikiran manusia itu? Ya, menurut Auguste Comte, manusia itu yang pertama tuh yang dilewati tahap teologis. Manusia percaya di balik semua gejala terdapat kekuatan yang luar biasa. Ya.
Coba kalian lihat di masyarakat primitif. Mereka percaya nggak ada kekuatan-kekuatan luar biasa? Ada kan? Orangnya sakit jantung, dia nyembuhinnya pakai air, disembur-semburkan, joget-joget ya di sekitar orang itu kan. Orang itu sakitnya ginjal gitu kan, malah yang dianukan roh-roh itu. Itu ada kekuatan di luar itu. Ya, masyarakat primitif melakukan hal itu. Nah, kita lihat sekarang masyarakat primitif yang ada masih melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Obat tuh masih ada disembur pakai air gitu kan. Terus mau dijampi-jampi gitu kan. Bisa sembuh kata mereka. Itu tahap teologis ya. Manusia baru berpikir ke tahap itu untuk menyembuhkan. Ya. Terkedua adalah ke tahap metafisis. Kekuatan tadi yang hebat itu digantikan oleh kekuatan yang punya pengertian yang abstrak. Lalu ada penamaan-penamaannya. Ada animisme, ada dinamisme gitu kan. Kan ada kekuatan-kekuatan abstrak gitu kan. Kita juga masih percaya kok. Saya ini ya punya cincin batu akik ini. Kalau saya bawa kemana-mana, orang nggak berani nantang saya gitu. Lawang yang dia temui anak kecil semua gitu. Ada anak kecil nantang dia. So, ada lagi orang kan saya kalau pakai cincin saya ini contoh aja loh ya. Masuk ke rumah makan, saya nggak bayar masuknya. Ya iya, masuknya nggak bayar. Keluarnya bayar gitu kan. Tapi kita kan masih percaya. Termasuk kalian pernah lihat akar bahar gitu kan. Jadi katanya kalau pria memakai gelang akar bahar, pernah dengar nggak? Biasanya itu dari luar Jawa itu. Wah, itu dia katanya punya aura ya positif, dia punya daya magic menarik begitu. Itu impossible semua. Tapi orang percaya itu karena itu tahap metafisis. Ya kan? Nah, kalau kita masih berada dalam tahap ini, menurut Auguste Comte loh ya, yang kita nggak bicara loh, ini agama loh ya, kita bicara filsafat. Baru ke tahap ketiga lah manusia itu. Dan tahap itu memang harus dilewati dari tahap teologis, tahap metafisis sampai tahap positif ini. Nah, tahap positif ini hukum-hukum dari fakta yang dapatin terus fakta. Dia sakit jantung, nggak bisa pakai air, minum air ini sembuh, enggak. Ya, harus dicari penyebab sakit jantungnya. Apa faktanya? Bisa dia karena kolesterolnya tinggi, turunkan kolesterolnya. Bisa karena dia hipertensi, turunkan tekanan darahnya. Itu positif. Kenapa? Berdasarkan fakta. Gitu dicek tekanan darah, oh iya Pak, tekanan darah 180 per 100 gitu misalnya. Oh iya Mas, tekanan darah jenengan 160 per 90. Ini contoh gitu ya. Berpeluang kena penyakit ini. Berdasarkan fakta. Kebenaran itu sumbernya adalah fakta yang kita temukan. Jadi kalau misalnya kita menerima satu kebenaran itu kalau tidak berdasarkan fakta, itu tidak bisa dikatakan itu. Qila itu kan banyak orang mengatakan gitu kan, kata orang gitu loh. Tapi buktinya mana gitu. Itu kadang-kadang yang nggak kita temukan dalam kehidupan kita pun seperti itu. Makanya dalam ilmu hadis pun itu hadis itu kan sebelum dia didapatkan sumber yang valid ya, sebelum melalui verifikasi, maka menurut saya para muhaddisin itu tidak akan melabeli ini hadis hasan, ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Itu melalui tahap-tahapan itu menurut saya. Kalau enggak, bagaimana mungkin ada level hadis dari sahih, hasan dan dhaif itu kan? Bagaimana kita melihat dari jumlahnya ada hadis mutawatir dan hadis ahad itu? Itu kan berdasarkan fakta kan? Dan fakta itu didapat ya sesuai dengan kebenarannya. Diverifikasi ke sahabat ini benar nggak hadisnya ini? Diverifikasi ke sahabat ini benar nggak ini dulu Rasulullah berkata seperti ini? Benar nggak kejadiannya seperti ini gitu loh, ya kan? Nah, jadi hadis itu ketika dia sudah kita terima seperti yang sekarang ini sudah melalui proses verifikasi. Ini sebelum kita ke falsifikasi ya, saya masuk ke ini dulu aja, besok positivisme. Jadi kalau kita masuk ke dunia hadis itu, menurut saya hadis itu kita yakini
faktanya memang Rasulullah mengatakan seperti itu gitu. Ya, positif itu. Tidak ngarang gitu. Kalau kita bicara tentang fakta, tentu ada yang namanya batas pengetahuan ya. Jadi batas pengetahuan itu sangat bergantung pada jenis pengetahuan. Pengetahuan orang biasa, kalau dia mampunya segitu, kalian jangan paksakan. Kalian mahasiswa S2 nanti bergelar magister agama S2, terus ngajar kalian berfilsafat gitu kan. Kemudian kalian sudah kritis, kalian ilmiah. Jangan kalian bahasa ilmiah kritis kalian sampaikan di kampung-kampung, di pengajian-pengajian, di tempat tinggal kalian gitu loh ya. Kenapa? Karena orang biasa pengetahuannya ada batasnya ya. Dan yang dijelaskan ke mereka tuh yang biasa-biasa saja, yang sekiranya bisa ditangkap oleh mereka. Kenapa? Karena itu batas pengetahuan mereka. Kalau dipaksa pun tetap nggak bisa gitu. Makanya kan orang, kalau kalian diundang misalnya, kalian misalnya narasumber, Mas, bisa diundang, bisa hadir nggak di pengajian kami? Kalian harus tanya di kajian kami, ini audiennya siapa gitu kan, umur berapa, mereka latar belakangnya apa. Saya kalau diundang mesti saya tanya itu. Oh ini pengajian ini Pak, dinas instansi, rata-rata sarjana Pak, insya Allah pengetahuannya tentang agama sudah inilah, bisa lah melalui jalur rasionalisme gitu. Ya, saya. Tapi kalau misalnya ada orang kampung, simbah-simbah, ya, kalian jangan bicara-bicara pakai bahasa ilmiah gitu loh. Lebih nggak paham lagi mereka itu gitu kan. Ya itu saya bilang, nanti kalian bicara filsafat positif, dikiranya positif berapa bulan gitu kan. Kan bisa jadi bahaya kan. Nggak bahaya gitu kan. Kemudian pengetahuan ilmiah dan filosofis. Nah, ini kita berada dalam wilayah ini ya. Bahwa yang ilmiah itu yang bisa dijelaskan secara keilmuan berdasarkan fakta ya. Berdasarkan rasio, nggak masuk akal tuh kita akan tolak. Makanya kita kan sering-sering menerima. Mungkin penjelasannya ini harus rasional. Saya bukan persoalan saya nggak percaya yang gitu-gituan gitu kan. Karena saya percaya juga dengan mukjizat Allah gitu ya. Allah yang berikan kepada para nabi, saya percaya gitu. Tapi ada penjelasan rasionalnya. Dan basic dari ilmiah itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu itu loh. Ya. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dijelaskan secara filosofis kan dengan perangkat-perangkat nalar kita itu, tidak mungkin ya orang berada di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Itu ilmiah banget ya nggak? Tidak mungkin. Saya sekarang di Jogja jam 9, tapi saya juga di Surabaya jam 9. Tidak mungkin. Makanya polisi itu sebenarnya menggunakan data rasional ini ketika menanyai seseorang yang tersangka atau suspek ya. Untuk apa? Untuk mengecek alibi. Makanya pertanyaannya, Anda tersangka, dekat rumah Anda kejadiannya, Anda jam segitu di mana? Kan ditanya gitu kan. Oh saya nggak di rumah, saya ada di luar. Ditanya lagi, di mana? Dengan siapa kamu di luar? Jamnya dicocokkan lagi tuh. Karena nggak mungkin orang itu di tempat yang berbeda di waktu yang sama orangnya sama gitu, di tempat yang berbeda orangnya sama, itu tidak mungkin ya. Alibi itu kan di situ cara mengeceknya polisi. Nah kalau Anda misalnya kita tersangka gitu ya oleh polisi, itu cara ngeceknya cek alibi ya, dan itu sangat ilmiah sekali. Kemudian pengetahuan teologis ya. Jadi ini juga begitu, teologi. Saya sering katakan, kalau kita ibaratnya di rumah ini, di Indonesia ini, kalau disebut rumah ya, di Indonesia ini kan ada 6 rumah, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Kita akan damai bila kita berada dalam rumah kita masing-masing dan jangan ikut campur urusan rumah orang. Pantas nggak kita masuk nih kos kalian, nih kos aja lah contohnya. Lalu kalian masuk ke kos teman kalian, oh kamu jangan taruh di sini nih, nata-nata gambarnya nggak bagus ini. Kamu kok celanamu cawetmu kok masih bertiluran di sini nih gitu kan? Kamu nih kok nata bukunya di sini. Terima nggak kita diatur-atur oleh orang, rumah kita seperti itu, diacak-acak oleh orang gitu? Tidak. Ya, tidak akan kita terima ya. Karena kita berada dalam rumah yang berbeda, sudah kita hargai rumah-rumah orang-orang itu.
Nah, kalau kita ingin membicarakannya, rumah itu kan biasa ada berandanya kan, ada ruang tamu. Nah, ajaklah ngobrol di ruang tamu itu, tapi jangan di dalam rumah. Maksudnya apa? Jangan kita otak-atik, kita ngobrol bagaimana caranya kita moderasi dalam beragama, bagaimana kita caranya toleransi dalam beragama. Itu yang bagus kita lakukan, bukan di dalam rumah masing-masing orang itu, tetapi di ruang tamunya. Kita kan kalau di ruang tamu kan bebas ngomong kan, ya enggak? Nah, jadi menurut saya analogi ini penting ya ketika kita melihat batas pengetahuan, karena kita akan melihat bagaimana sesungguhnya ciri pengetahuan Auguste Comte. Jadi ciri positivisme Auguste Comte itu misalnya itu diarahkan pada fakta, itu jelas ya. Jadi kita juga sekarang itu hadis yang maudhu gitu ya, yang mardud ya, yang ditolak kebenarannya, tentu saja tidak sesuai dengan fakta. Oh, enggak ada Rasulullah bilang seperti itu, kan tertolak itu kan. Siapa yang mengatakannya? Enggak ada itu sahabat-sahabat itu, kan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah saja kan yang biasanya an Abi itu kan. Abi Hurairah, an Aisyah gitu kan, an Abi Bakri. Kan dari orang-orang itu aja gitu. Kalau sumber-sumbernya tidak terpercaya, dan sendiri akan tertolak gitu. Kemudian diarahkan pada perbaikan terus-menerus bagi kehidupan manusia. Fakta itu ya, dia tuh bisa dirubah sesungguhnya ketika kita melihat kejadiannya seperti ini. Oke, kita terima kejadian seperti ini. Kenapa dia bisa seperti ini? Oke, kedepannya supaya tidak terjadi lagi seperti itu, kita harus begini. Bisa. Islam berada dalam kemunduran. Kenapa Islam berada dalam kemunduran? Karena ditutupnya pintu ijtihad. Itu fakta. Bisa nggak kita maju? Bisa. Berikan kebebasan berpikir, ya, jadikan Al-Quran itu sebagai landasan utama kita. Kemajuan ilmu pengetahuan di zaman Golden Age itu karena kemerdekaan berpikir, Mas. Paling tidak di kampus kita di Indonesia sudah ada lah MBKM kan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Berpikirnya gitu ya. Menurut saya kita harus berpikir merdeka lah gitu kan. Ya, menurut saya itu. Jadi perbaikan terus-menerus itu bisa dilakukan untuk memperbaiki kenyataan. Jadi kalau kita misalnya, wah realitas hidup saya seperti ini, bisa nggak saya berubah? Bisa dong. Dengan cara seperti apa? Lakukan perbaikan terus-menerus. Gitu. Kemudian berusaha menuju ke arah kepastian. Ya. Kepastian itu tentu saja yang tidak tentatif, ya, yang tidak berubah-ubah. Gitu. Ya, kalau dia sesuatu yang pasti, itu orang kan akan percaya dengan kepastian itu. Kita tidak akan percaya pada yang tidak pasti. Kalian laki-laki ngejar perempuan, sementara yang perempuan kalian kejar itu tidak memberi kepastian. Kalian lanjutkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau dia memastikan, pasti enggak? Oh pasti, oke, lanjut. Bisa. Tapi kalau dia enggak memberikan kepastian, apa yang kalian tunggu gitu? Cari yang lain. Cari ya, gampang kan gitu kan. Gampang gitu loh. Nyari satu aja susah, Bapak ngomong gampang. Paling itu dalam hatimu ya. Ya, kemudian berusaha ke arah kecermatan. Fakta ilmiah itu harus yang ilmiah itu yang cermat. Tidak boleh kita gerusa-gerus. Ya. Kalau kita bicara tentang fakta ilmiah itu, kalau kita misalnya memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan keputusan yang tidak buru-buru, nah ini yang terjadi. Oke, ini ada yang kelewat deh. Nah, satu ini positivisme Comte itu menolak metafisik ya. Makanya orang-orang barat sekarang itu mereka menolak yang namanya ada hidup setelah mati. Ya, ada surga dan neraka. Mereka menolak. Jadi jangan heran loh ya kalau kita melihat mereka nggak takut berbuat dosa. Ya kan? Karena bagi mereka begitu mereka mati, selesai sudah. Tidak ada apa-apanya lagi itu. Surga dan neraka itu kan sifatnya apa? Metafisik. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak berdasarkan fakta. Makanya itu alasan penolakan Auguste Comte terhadap hal-hal yang bersifat eskatologis. Ada azab kubur. Itu kita yang percaya kayak gitu itu. Mereka nggak percaya itu. Begitu manusia mati, sudah selesai. Tidak ada pertanggungjawaban apa-apa pun.